Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model persediaan stokastik single period bagi perishable products pada Hiller dan Lieberman 2015 subbab 18.7 A Stochastic Single Period Model for Perishable Products halaman 842 sampai 854. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Mazayamin Kamita dengan NIM D6210064 dari kelas E, Amelia Karisna Permata dengan NIM D6230015 dari kelas A, Dina Ratnasari dengan NIM D6230041 dari kelas A, dan Destrian Amalia Putri dengan NIM D6230046 dari kelas A. Stokastik single period. Stokastik single period adalah suatu model pengambilan keputusan yang digunakan untuk menganalisis suatu situasi dalam satu periode waktu dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian. Model ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen operasi dan keuangan, di mana keputusan hanya dibuat satu kali untuk satu periode tertentu, dan hasilnya dipengaruhi oleh variabel acak seperti permintaan, harga, atau hasil investasi. Salah satu contoh penerapannya adalah model news vendor, yaitu ketika seorang penjual harus menentukan jumlah produk yang akan dipesan untuk dijual. Padahal permintaan pelanggan tidak dapat dipastikan secara pasti. Dalam model ini, tujuan utama biasanya adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya ekspektasi dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas dari variabel acak yang relevan. Model stokastik single period menjadi penting karena membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan pendekatan kuantitatif yang sistematis. Berikut merupakan contoh soal. Pabrikan baru saja memberitahu distributor bahwa model ini akan dihentikan produksinya. Untuk membantu menghabiskan stoknya, produsen menawarkan distributor kesempatan untuk melakukan satu pembelian terakhir dengan syarat yang sangat menguntungkan, yaitu biaya per unit harga $200 per sepeda. Dengan penawaran khusus ini, pengaturan distributor juga tidak akan mengeluarkan biaya pengaturan yang signifikan untuk melakukan pemesanan ini. Distributor merasa bahwa penawaran ini memberikan kesempatan yang ideal untuk membuat keputusan akhir putaran penjualan kepada pelanggannya toko sepeda untuk musim Natal mendatang. Untuk harga yang didiskon hanya $450 per sepeda, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar $250 per sepeda. Hanya perlu dijual satu kali saja karena model ini akan segera digantikan dengan yang baru. Model yang akan membuat usang. Oleh karena itu, sepeda apapun yang tidak terjual selama penjualan ini akan menjadi hampir tidak berharga. Namun, distributor yakin bahwa dia akan dapat membuangnya dari sepeda yang tersisa setelah Natal dengan menjualnya dengan harga nominal $100 masing-masing, nilai sisa, sehingga memperoleh kembali setengah dari biaya pembeliannya. Dengan mempertimbangkan kerugian ini jika dia memesan lebih banyak dari yang bisa dia jual, dan juga keuntungan yang hilang jika dia memesan lebih sedikit dari yang bisa dia jual. Distributor perlu memutuskan beberapa jumlah pesanan yang akan diajukan ke produsen. Biaya administrasi yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan khusus untuk paket Natal ini putranya cukup kecil. Jadi biaya ini akan diabaikan hingga mendekati akhir bagian ini. Biaya lain yang relevan adalah biaya penyimpanan sepeda yang tidak terjual dalam inventaris hingga dapat dijual setelah Natal. Dengan menggabungkan biaya modal yang terikat dalam inventaris
dan biaya penyimpanan lainnya. Biaya inventaris ini diperkirakan sebesar $10 per sepeda yang tersisa dalam inventaris setelah Natal. Jadi, dengan mempertimbangkan nilai sisa sebesar $100, biaya penyimpanan per unit adalah $90 per sepeda yang tersisa dalam inventaris pada akhirnya. Dua komponen biaya yang dalam biaya Dua komponen biaya yang tersisa masih memerlukan pembahasan, yaitu biaya kekurangan dan pendapatan. Jika permintaan melebihi pasokan, pelanggan gagal membeli sepeda mungkin akan menanggung sedikit rasa tidak senang, sehingga mengakibatkan biaya pada distributor. Biaya ini adalah kuantifikasi per item dari hilangnya niat baik dikalikan permintaan yang tidak terpenuhi setiap kali terjadi kekurangan. Distributor menganggap biaya ini dapat diabaikan jika kita mengadopsi kriteria memaksimalkan laba. Kita mesti memasukkan pendapatan ke dalam model. Memang total laba sama dengan total pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan, biaya pemesanan, penyimpanan, dan kekurangan. Dengan asumsi tidak ada persediaan awal, laba bagi distributor ini adalah keuntungan $450, jumlah yang dijual oleh distributor $200, jumlah yang dibeli oleh distributor $90, jumlah yang tidak terjual dan dibuang dengan nilai sisa. Nomor S sama dengan dibeli oleh distributor sama dengan tingkat stok persediaan setelah menerima pembelian ini atau karena tidak ada inventaris awal. Dan D sama dengan permintaan oleh toko sepeda variabel acak. Sehingga min D, S sama dengan jumlah terjual max 0 S sampai D sama dengan jumlah tidak terjual. Kemudian untung sama dengan 450 min D S min 200 S plus 90 max 0 S sampai D. Istilah pertama juga dapat ditulis sebagai 450 menit DS sama dengan 450 D min 450 max 0 D sampai S. Istilah 450 max 0 D sampai S melambangkan pendapatan yang hilang akibat permintaan yang tidak terpenuhi. Pendapatan yang hilang ini ditambah dengan biaya hilangnya niat baik pelanggan akibat tidak terpenuhinya permintaan diasumsikan dapat diabaikan dalam contoh ini. Akan ditafsirkan sebagai biaya kekurangan di seluruh bagian ini. Sekarang perhatikan bahwa 450D tidak bergantung pada kebijakan inventaris atau nilai S yang dipilih. Dan karenanya dapat dihapus dari fungsi objektif yang menyisakan keuntungan yang relevan sama dengan min 450 max 0 D sampai S min 200 S plus 90 max 0 S min D sampai D. Dimaksimalkan, semua istilah di sebelah kanan adalah kebalikan dari biaya, di mana biaya-biaya ini adalah biaya kekurangan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan, atau yang memiliki nilai negatif di sini. Daripada memaksimalkan kebalikan dari biaya total, kita malah akan melakukan hal yang setara dengan meminimalkan. Total biaya sama dengan 450 max 0 D min S plus 200 S min 90 max 0,5 S min D. Lebih tepatnya karena biaya total adalah variabel acak atau karena dia adalah variabel acak. Dia Tujuan yang diadopsi untuk model tersebut adalah untuk meminimalkan biaya total yang diharapkan. Dalam pembahasan tentang penafsiran biaya kekurangan, kami berasumsi bahwa permintaan yang tidak terpenuhi hilang atau tidak ada penumpukan. Jika permintaan yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi melalui pengiriman prioritas, penularan serupa berlaku. Komponen pendapatan dari laba bersih akan menjadi harga jual sepeda $450. Dikendalikan permintaan dikurangi biaya satuan pengiriman prioritas dikalikan permintaan yang tidak terpenuhi setiap kali terjadi kekurangan. Jika distributor
Jika distributor grosir kami dapat dipaksa untuk memenuhi permintaan yang tidak terpenuhi dengan membeli sepeda dari produsen seharga $350, masing-masing ditambah biaya angkutan udara. Katakanlah $20 masing-masing, maka biaya kekurangan yang sesuai adalah $370 per sepeda. Atau jika ada biaya yang terkait dengan hilangnya niat baik, biaya ini juga akan distributor tidak mengetahui berapa permintaan untuk sepeda-sepeda ini, yaitu permintaan D adalah variabel acak. Namun, kebijakan persediaan yang optimal dapat diperoleh jika informasi tentang distribusi probabilitas D tersedia. Misalkan PD atau D sama dengan P, D sama dengan D. Diketahui untuk semua nilai PD atau D adalah D sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Diketahui, sebuah distributor sepeda mendapat penawaran pembelian terakhir dari produsen dengan harga khusus $20 per unit untuk model yang akan dihentikan satu. Harga jual ke pelanggan $450 per unit satu. Nilai sisa sepeda tidak terjual $100 per unit satu. Biaya penyimpanan plus biaya modal $10 per unit. Biaya penyimpanan efektif sama dengan $90 per unit atau setelah dikurangi nilai sisa. Satu, permintaan atau D bersifat acak dengan distribusi probabilitas yang diketahui. Biaya kekurangan atau P sama dengan keuntungan hilang per unit sama dengan $450 dikurangi $200 sama dengan $251. Biaya penyimpanan atau H $90 per unit satu. Biaya pembelian $200 per unit. Ditanya bagaimana menentukan jumlah pesanan optimal bintang S bintang untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan atau meminimalkan biaya total yang diharapkan. Dijawab. Analisis model tanpa persediaan awal atau I sama dengan nol dan tanpa biaya persiapan atau K sama dengan nol. Sebelum menganalisis model secara umum, akan lebih baik jika kita mulai dengan mempertimbangkan kasus yang lebih sederhana di mana I sama dengan nol atau jika tidak ada inventaris awal dan K sama dengan nol atau jika tidak ada biaya pengaturan. Keputusan tentang nilai S, jumlah persediaan yang akan diperoleh, sangat bergantung pada distribusi probabilitas permintaan D. Permintaan yang lebih besar dari yang diharapkan mungkin diinginkan, tetapi mungkin kurang dari permintaan maksimum yang mungkin. Diperlukan suatu trade-off antara satu resiko kekurangan dan dengan demikian menimbulkan biaya kekurangan, dan dua risiko berlebihan dan dengan demikian menimbulkan biaya pemborosan untuk memesan dan menyimpan unit yang berlebih. Hal ini dicapai dengan meminimalkan nilai yang diharapkan atau dalam pengertian statistik dari jumlah biaya-biaya ini, jumlah yang dijual belikan. Eh, Berikut adalah rumus yang digunakan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan jika permintaan adalah D dan S tersedia diberikan oleh seperti rumus pada gambar tersebut. Karena permintaan adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas PD, D, biaya ini juga merupakan variabel acak. Biaya yang diharapkan kemudian diberikan oleh CS, seperti pada rumus di gambar. Fungsi CS bergantung pada distribusi probabilitas D. Seringkali representasi dari distribusi probabilitas ini sulit ditemukan, khususnya ketika permintaan berkisaran pada sejumlah besar nilai yang mungkin
Oleh karena itu, variabel acak diskrit ini seringkali didekati dengan variabel acak kontinu. Lebih jauh lagi, ketika permintaan berkisar pada sejumlah besar nilai yang mungkin, perkiraan ini umumnya akan menghasilkan nilai yang hampir pasti dari jumlah inventaris optimal untuk disimpan. Selain itu, ketika permintaan diskrit digunakan, ekspresi yang dihasilkan mungkin menjadi sedikit lebih sulit untuk dipecahkan secara analitis. Oleh karena itu, kecuali dinyatakan lain, permintaan kontinu diasumsikan di seluruh sisa bab ini. Untuk variabel acak kontinu D ini, biarkan fungsi fx sama dengan fungsi kerapatan probabilitas D dan fd sama dengan fungsi distribusi kumulatif CDF dari D. Maka dapat dilihat pada rumus yang tersedia berikut ini. Ketika memilih tingkat persediaan S, CDF, F dalam kurung D, menjadi probabilitas bahwa kekurangan tidak akan terjadi sebelum periode berakhir, seperti pada bagian sebelumnya. Probabilitas ini disebut sebagai tingkat layanan yang disediakan oleh kuantitas pesanan. Biaya yang diharapkan terkait CS dinyatakan sebagai berikut. Perlu dicari nilai S. Katakanlah S yang meminimalkan CS mencari rumus untuk S memerlukan derivasi yang relatif panjang dan canggih. Jadi, kami hanya akan memberikan jawabannya di sini. Akan tetapi, derivasi tersebut disediakan di situs web buku sebagai suplemen satu bab ini untuk pembaca yang lebih condong ke matematika dan ingin tahu. Suplemen ini juga secara singkat memperluas model ke kasus di mana biaya penyimpanan dan biaya kekurangan bersifat nonlinier, bukan fungsi linier. Suplemen ini menunjukkan bahwa fungsi CS memiliki bentuk yang kurang lebih sama dengan yang ditunjukkan pada gambar grafik kurva di bawah ini, karena merupakan fungsi cembung, yaitu turunan kedua bernilai non-negatif di mana-mana. Faktanya, fungsi ini merupakan fungsi cembung ketat, yaitu turunan kedua bernilai positif di mana-mana. Jika fx lebih dari 0 untuk semua x lebih dari sama dengan 0. Lebih jauh, turunan pertama menjadi positif untuk S yang cukup besar, sehingga CS harus memiliki minimum global. Minimum global ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini sebagai S, sehingga S sama dengan S adalah tingkat inventaris atau stok optimal yang akan diperoleh ketika jumlah pesanan Q sama dengan S diterima di awal periode. Secara khusus, suplemen satu ini menemukan bahwa tingkat persediaan optimal S adalah nilai yang memenuhi. Dapat dilihat pada rumus berikut ini. Nah, berikut ini merupakan gambar grafiknya. Dengan demikian, Fs adalah tingkat layanan optimal dan tingkat persediaan yang sesuai S. Dapat diperoleh baik dengan menyelesaikan persamaan ini secara aljabar atau dengan memplot CDF dan kemudian mengidentifikasi S secara grafis. Untuk menafsirkan sisi kanan persamaan ini, pembilangnya dapat dilihat sebagai Biaya satuan PC untuk pemesanan kurang sama dengan penurunan laba yang terjadi karena gagal memesan unit yang seharusnya dapat dijual selama periode tersebut. Demikian pula C plus H sama dengan biaya per unit pemesanan. Berlebih sama dengan penurunan laba yang terjadi akibat pemesanan satu unit yang tidak dapat dijual selama periode tersebut. Oleh karena itu, dengan menunjukkan biaya per unit pemesanan kurang dan pemesanan lebih oleh Kander dan Cover, persamaan ini menetapkan bahwa optimal service level sama dengan C under per C under plus C over. Bila permintaan memiliki distribusi seragam atau eksponensial, prosedur otomatis tersedia dalam tutorial IOR Anda untuk menghitung S. Tempat Excel serupa juga disertakan dalam berkas Excel bab ini di situs web buku tersebut. Jika D diasumsikan sebagai variabel acak diskrit yang memiliki CDF, maka rumusnya sebagai berikut.
diperoleh hasil yang serupa. Secara khusus, tingkat persediaan optimal S adalah bilangan bulat terkecil, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Bagian contoh terpecahkan dari situs web buku ini menyediakan contoh lain yang melibatkan pemesanan terlebih maskapai penerbangan, di mana D adalah variabel acak diskrit. Contoh di bawah ini memperlakukan D sebagai variabel acak kontinu. Penerapan pada contoh, kembali ke contoh sepeda yang dijelaskan di awal bagian ini, kita berasumsi bahwa permintaan memiliki distribusi eksponensial secara rata-rata 10.000, sehingga fungsi kepadatan probabilitasnya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, S-aksen atau tingkat persediaan optimal yang harus diperoleh pada awal untuk mulai memenuhi permintaan adalah nilai yang memenuhi persamaan berikut. Dengan menggunakan logaritma natural atau dilambangkan dengan IN, persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Oleh karena itu, distributor harus menyediakan 11.856 sepeda pada musim Natal. Perhatikan bahwa jumlah ini sedikit lebih banyak dari perkiraan permintaan sebesar 10.000. Setiap kali permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan nilai yang diharapkan lambda, maka S dapat diperoleh dari relasi berikut. Selain itu, dapat juga diselesaikan dengan analisis of the model with initial inventory I lebih besar dari 0 dengan K sama dengan 0 serta optimal inventory policy with I lebih dari 0 dengan K sama dengan 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. Serta yang kedua next. Serta dapat diselesaikan dengan optimal inventory policy with I lebih besar daripada 0 dan K lebih besar dari 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami mengenai penjelasan model persediaan stokastik single period bagi perishable products. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.